Sulaiman bin Abdul Malik. Assalamualaikum. Perkenalkan, kita semua anggota dari kelompok 6, yaitu Nadia, Nafis, Selma, dan Lastri. Sulaiman bin Abdul Malik adalah khalifah yang berkuasa pada Februari 715 sampai mangkatnya pada September 717. Dia menjadi khalifah sepeninggal kakak kandungnya Al-Walid, mangkat pada 715. Sulaiman berasal dari Bani Umayyah, cabang Marwani. Awal kehidupan Sulaiman. Sulaiman lahir di Madinah sekitar tahun 675 pada masa kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Sepeninggal Muawiyah bin Abu Sufyan mangkat pada 680. Tampuk kekhalifahan diwariskan kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Yazid mangkat pada 683 dan tahta diwariskan kepada putranya Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid mangkat tidak genap setahun, lalu diserahkan kepada Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah pesaing Umayyah, kepada pemimpinan Marwan bin Al-Hakam, lalu kepada Khalifah Abdul Malik. Pada masa Abdul Malik, Sulaiman ditunjuk untuk menjadi gubernur Palestina. Kenaikan tahta. Pada tahun 701, Sulaiman memimpin rombongan haji sebelum Abdul Malik mangkat. Dia menobatkan Al-Walid sebagai putra mahkota pertama dan Sulaiman sebagai putra mahkota kedua. Sepeninggal Abdul Malik, Al-Walid menjadi khalifah pada 705 dan secara hukum, Sulaiman naik menjadi putra mahkota pertama. Pada masa kekuasaan Al-Walid, Sulaiman tetap menjabat sebagai gubernur Palestina. Sulaiman mengubah ibu kota provinsinya dari Al-Lud ke Ramlah. Dia juga memerintahkan pembangunan Masjid Al-Abyan di Ramlah. Menjadi khalifah, Al-Walid mangkat pada Februari 715 sebelum kedudukan putra mahkota Abdul Aziz sempat diubah secara resmi. Hal ini menjadikan Sulaiman naik tahta menjadi khalifah tanpa penentangan dan menerima baiat di Ramlah. Sulaiman tetap memerintah dari Palestina saat menjadi khalifah. Sejarawan Reinhard Eisner mengutip bahwa Sulaiman menetapkan Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya, sementara Wellhausen dan Huckenadi menyatakan bahwa dia tetap berada di Ramlah. Masa pemerintahan. Selama menjadi gubernur, Sulaiman berkeyakinan bahwa alih-alih menumbuhkan kesetiaan, pemerintahan Al-Hajjaj justru menyuburkan rasa benci rakyat Irak pada Umayyah. Hal ini menjadikan Sulaiman melucuti kedudukan banyak para pejabat provinsi yang ditunjukkan Khalifah Al-Walid dan Al-Hajjaj pada tahun pertamanya menjadi khalifah. Setelah melucuti kekuatan lawan-lawan politiknya, Sulaiman menempatkan orang-orang kepercayaannya menggantikan mereka. Yazid bin Muhallab ditetapkan sebagai gubernur Irak. Waqi bin Abi Sud menyatakan dirinya sebagai gubernur Khurasan sepeninggalan Qutaibah, dan Sulaiman mengakui kedudukannya, meski Sulaiman membatasi kekuasaannya hanya dalam urusan militer. Sepupu Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, yang dulu diberhentikan menjadi gubernur Madinah oleh Al-Walid atas usulan Al-Hajjaj, kemudian menjadi tangan kanan dan penasihat utama khalifah. Sulaiman sendiri kemudian memerintahkan pembebasan tahanan politik di kawasan Iran dan Irak yang pada umumnya adalah pendukung Ahlul Bait. Militer. Sebelumnya, pada awal 716, Angkatan Laut Umayyah di bawah pimpinan Umar bin Hubairah juga meluncurkan penyeberangan ke Konstantinopel. Meski demikian, upaya penaklukan tersebut gagal dan pihak Romawi berhasil memukul mundur pasukan Umayyah pada awal musim panas. Sebagaimana pendahulunya, Sulaiman mempertahankan kebijakan militer. Perhatian utama Sulaiman terkait militer adalah perang dengan Romawi Timur yang saat itu dipimpin Kaisar Leo III, pendiri Wangsa Isaurian. Sulaiman menunjuk putranya Daud untuk memimpin pasukan pada musim panas dan menunjukkan Is al-Mar'a, benteng wanita, di dekat Malatya di kawasan Anatolia.
Timur. Setelah memimpin rombongan haji pada akhir 716, Sulaiman kembali ke Syria dan berkemah di Dabik untuk memantau perang antara pihak Umayyah dan Romawi. Dia mengirim saudara tirinya Maslamah untuk mengepung Konstantinopel lewat darat dengan perintah untuk tetap di sana sampai penaklukan berhasil atau dipanggil khalifah untuk kembali. Kebijakan lain, di kancah domestik, dengan baik ia telah membangun Mekah untuk ziarah dan mengorganisasi pelaksanaan ibadah. Sulaiman dikenal untuk kemampuan pidatonya yang luar biasa, tetapi hukuman matinya pada ketiga jenderalnya menyuramkan reputasinya. Dalam masalah pewarisan tahta, Sulaiman menunjukkan putranya Ayub sebagai putra mahkota. Namun, Ayub meninggal mendahului Sulaiman pada awal 717. Sulaiman kemudian berencana menunjukkan putranya yang lain, Daud, sebagai putra mahkota, tetapi Raja bin Haywah tidak sepakat dengan alasan bahwa Daud sudah berperang di Konstantinopel dan tidak ada kejelasan mengenai kembalinya. Raja mengusulkan agar mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai perwaris. Sebagai reputasi Umar sebagai salah satu dari yang bijaksana, cakap dan soleh pada masa itu, Sulaiman menyepakati usulan tersebut. Namun, demi menghindari perselisihan di dalam tubuh Umayyah antara pihak Umar bin Abdul Aziz dengan saudara-saudara Sulaiman, Sulaiman menetapkan saudaranya Yazid sebagai putra mahkota kedua. Mangkat, Sulaiman dikenal sebagai tokoh yang menghidupkan kembali kegiatan sholat di awal waktu, yang mana pada pemerintah-pemerintah sebelumnya yang mengakhiri sholat. Dia juga melarang adanya nyanyian dan musik. Sulaiman mangkat di Dakib pada September 717. Menurut laporan, Sulaiman jatuh sakit setelah sholat Jumat dan meninggal beberapa hari kemudian. Anak-anaknya tetap tinggal di Palestina dan menjalin hubungan dekat dengan kelompok Yamani. Sebuah tantangan untuk menggambarkan secara tepat masa kekuasaan Sulaiman karena terbilang singkat, menjadikannya sebagai tokoh yang cenderung ambigu di mata sejarawan. Selain itu, peran Sulaiman sendiri cenderung kurang mendapat perhatian lantaran para sejarawan Muslim umumnya sangat menitik beratkan penerusnya, Umar bin Abdul Aziz. Sedikit catatan. Sumber yang kita cari buat informasi tentang Sulaiman bin Abdul Malik ini dari Wikipedia. Maaf kalau misalnya banyak kesalahan ya. Terima kasih.